Selamat pagi anak-anak Ibu, bertemu lagi dengan Reslinawati Hutagalung yang akan memaparkan materi Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, anak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 8 yang ada pada bukumu halaman 199 tentang materi drama-drama kehidupan. Nah, anak Ibu mungkin sudah sering mendengar kata drama, atau bahkan kamu sudah pernah memerankan atau memainkan sebuah drama. Nah, sebelum kita berbicara tentang drama, anak Ibu, pertama sekali kita akan membahas apa itu teks drama. Nah, teks drama merupakan teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Anak Ibu, di dalam teks drama masih berbentuk tulisan dan belum dipentaskan, tetapi akan dipentaskan. Berbeda dengan drama. Drama merupakan karya seni yang dipentaskan. Nah, perbedaan teks drama dengan drama itu, drama yaitu sudah dipentaskan atau dipentaskan, sedangkan teks drama masih berbentuk tulisan dan akan dipentaskan. Itu dia. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri teks drama? Yaitu yang pertama berupa cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Nah, kita perhatikan contoh teks drama yang ada pada halaman 200 di dalam bukumu yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri. Di dalam contoh teks drama tersebut merupakan sebuah cerita, yaitu cerita mengisahkan tentang seorang pangeran yang hendak mencari seorang istri. Nah, di dalam teks drama bisa kita perhatikan terdapat dialog-dialog. Nah, ini dia ciri yang kedua. Kemudian, bertujuan untuk dipentaskan. Nah, teks drama tersebut akan dipentaskan. Nah, silakan anak ibu dibaca teksnya di dalam bukumu. Di dalam drama-drama tradisional dikenal beberapa istilah. Kata drama ini disebut juga dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah sandiwara. Sandiwara ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu berasal dari kata sandi dan wara, yang mana sandi artinya rahasia dan warah artinya pengajaran. Nah, jadi sandiwara menurut Ki Hajar dengan Dewantara ialah merupakan pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Selain sandiwara dikenal juga dengan istilah lakon. Nah, yang mana lakon ini memiliki arti cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, ataupun film. Kemudian, karangan yang berupa cerita, sandiwara. Perbuatan, kejadian, ataupun peristiwa. Selain lakon dan sandiwara, dikenal juga istilah dengan tonil. Tonil berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertunjukan. Nah, tonil ini populer pada masa penjajahan Belanda. Dan yang keempat adalah sendra tari. Sendra tari berasal dari seni drama dan tari. Sendra tari ini kepanjangan dari seni drama dan tari ya, Anak Ibu. Yang mana sendra tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi sendera tari ini merupakan tarian yang mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Kemudian dikenal juga dengan istilah tablo, merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap
dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain tablo tidak berdialog. Nah, itu dia istilah-istilah di dalam drama. Sedangkan unsur-unsur drama, terdapat beberapa unsur drama, ya. Selain tema, amanat, drama dibentuk oleh unsur-unsur. Nah, di kelas 7, anak ibu sudah belajar apa itu tema dan amanat ya. Nah, tema itu merupakan inti sari dari sebuah drama ya. Nah, tema itu ada yang bertema pendidikan, ada yang bertema percintaan, dan lain-lain. Sedangkan amanat adalah pesan moral yang disampaikan si penulis kepada si pembaca. Nah, selain dari tema dan amanat, ada lagi unsur-unsur pembentuk drama yaitu alur, yaitu rangkaian peristiwa. Nah, di dalam alur ada juga yang disebut dengan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Apabila alur maju, mencakup pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan awal, dan penyelesaian. Kemudian tokoh dan penokohan. Nah, di dalam sebuah drama terdapat tokoh-tokoh. Tokoh itu merupakan pemain yang terdapat di dalam drama tersebut. Sedangkan penokohan karakter dari para tokoh. Di dalam dialog sebuah drama, ya, dari sanalah kita tahu siapa tokohnya dan bagaimana karakter setiap tokoh. Di dalam drama terdapat tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, tokoh utama itu yaitu disebut juga dengan tokoh sentral ya. Biasanya paling sering muncul dan menjadi pusat perhatian tokoh lain. Sedangkan tokoh pembantu dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Itu dia penokohan. Kemudian yang dari segi perwatakannya, tokoh dan perannya dibagi menjadi 4 dari segi perwatakan ya. Nah, yang pertama tokoh statis. Yang mana tokoh statis ini tidak mengalami perubahan watak. Contohnya dari awal sampai ending dari drama, si tokoh itu karakternya statis atau tidak berubah. Misalnya dari awal dia baik hingga akhir cerita dia tetap baik. Nah, kemudian tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ini dapat berperan sebagai tokoh lain. Nah, contohnya di dalam pekerjaannya dia bekerja sebagai sales, contohnya di dalam keluarganya dia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dia berperan ganda, serba bisa dia. Kemudian tokoh berkembang. Nah, tokoh berkembang ini merupakan lawan dari tokoh statis, yang mana dia mengalami perkembangan atau di dalam cerita dia mengalami perkembangan nasib. Contohnya di awal dia baik dan akhirnya menjadi jahat. Nah, kemudian ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, dan mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya berbeda. Nah, kemudian dialog. Adapun di dalam dialog ini memiliki 3 hal penting. Yang pertama adalah tokoh, wawancara, dan keramaguna. Nah, di dalam dialog, dari sanalah kita tahu siapa tokohnya, bagaimana karakternya, bagaimana percakapannya, komunikasinya, dan keramagunanya. Nah, di dalam dialog itu terdapat tokoh, ya. Biasanya dituliskan contohnya Pangeran, silahkan berdiri. Nah, berarti di situ adalah
dialog dari si pangeran. Nah, kemudian dari dialog kita tahu pelakunya itu sifatnya atau karakternya protagonis atau antagoniskah dia. Kemudian wawancara, dialog yang diucapkan oleh tokoh. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, misalnya pangeran silakan berdiri. Nah, itu dialog yang diucapkan oleh si pangeran. Kemudian Kramaguna. Nah, anak Ibu mungkin sering memperhatikan di dalam dialog itu terdapat tanda kurung ya. Nah, tanda kurung itu biasanya tidak diucapkan, tetapi itu merupakan sesuatu petunjuk yang atau petunjuk perilaku yang akan dilakukan oleh si tokoh. Misalnya dalam kurung tersenyum sambil mengeritkan dahinya. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan si tokoh. Nah, itu biasanya tidak dibaca tetapi dilakukan ya. Nah, yang keempat adalah latar. Latar ini merupakan keterangan ruang dan waktu. Nah, dapat dinyatakan dari percakapan para tokohnya, ataupun tata panggung, ataupun tata cahayanya. Misalnya, kalau dari tata cahaya kita bisa lihat dari waktunya ya. Misalnya kalau dia malam ya, tata cahayanya agak diredupkan, seperti itu. Kemudian bahasa. Nah, bahasa ini merupakan komunikasi dari antar tokoh atau setiap tokoh. Nah, dari bahasa itu digambarkan watak tokoh, latar atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, di dalam pementasan, drama memiliki unsur lainnya, seperti panggung, kostum. Kostum itu adalah pakaian yang dipergunakan ya, kemudian pencahayaan dan tata surya. Oke, anak ibu, itu dia unsur-unsur dari teks drama ya, ada 5 tadi. Selain dari tema dan amanat. Nah, untuk tugasmu anak ibu, silakan kamu baca kembali ya teks drama yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri, kemudian tentukanlah temanya, amanatnya, alur, penukohan, dialog, latar, dan bahasa. Nah, di dalam teks drama yang berjudul Ketika Pangeran Mencari Istri, temanya apa? Apakah dia bertemakan pendidikan, percintaan, dan lain-lain. Kemudian amanat. Apa pesan moral yang terkandung di dalam teks drama tersebut? Kemudian alur. Alur yang terdapat di dalam drama tersebut menggunakan alur apa dia? Begitu juga dengan penukohan, dialog, latar, dan bahasa. Apakah bahasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa yang sulit untuk dipahami? Nah, ini dia yang akan menjadi tugasmu anak ibu. Silakan kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nah, sampai di sini materi kita untuk pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, semangat pagi.